Ibu, kalau yang di Kalimantan ini Pak hasilnya Semangka di Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Gaya Kiai Munyamin, yang kami hormati Gaya Aceh selaku Sekretaris Jenderal, Pak Irwan Melandi selaku Ketua Menlu Jabar, Kiai Haji Asep Jelani Ketua MWC Uji Batu, Lembaga dan Badan Otonom MU Sekolah Garut, para kepala desa yang telah hadir, juga Kiai Noah Karim selaku DKM Masjid Besar Batu, ibu-ibu anggota jemaah dan calon anggota dan anggota koperasi dari Badan Koperasi Mambo Bersama Jawa Barat. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur tempat ini. Mari semangat dulu, semangat ya. Semangat lagi. Tadi luar biasa Pak Dian sudah menyampaikan beragam motivasi kita untuk kita tanah air. Kami dari Kementerian Koperasi selaku perwakilan negara ikut hadir dalam semangat masyarakat Cibatu untuk membangun ekonominya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan tahun 2021 sebenarnya sudah ada satu kongres ekonomi rumah yang saat itu dibatasi oleh Abdul Ma'ruf di Jakarta, di mana pada saat kongres ekonomi itu menggerakkan yang namanya Mandiri. Nah tadi disampaikan Pak Kiai benar sekali bahwa NU ini merupakan organisasi Islam terbesar di dunia, bukan hanya di Indonesia. Tahun 2021 terakhir itu ada 95 juta warga di Indonesia, jadi harus bangga dan harus bahagia. Bayangkan jika seluruh warga NU 95 juta itu memiliki pendapatan yang besar, maka sepertiga bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang kaya. Nah tadi kalau disampaikan, kalau diajak untuk berekonomi oleh dia bukan berkembang tapi berkembang kaya. Nah ini yang salah. Tapi sekarang kelihatannya sudah lagi ngomong handphone ya. Ibu kalau yang punya itu siapa? Atau yang punya itu siapa? Ada yang punya itu? Sudah banyak semua ya. Alhamdulillah. Nah artinya apa? Pemanfaatan teknologi bisa dimanfaatkan. Ibu sekalian, koperasi tentu menjadi wadah yang seharusnya baik secara ekonomi. Inisiasi yang saya dapat informasinya di Batu ini merupakan inisiasi pertama dengan bentuk koperasi untuk awali dengan inisiatif simpanan sumbangan Rp50.000. Itu luar biasa. Karena apa? Nanti bisa bergerak secara skala ekonominya cukup besar. Ibu sekalian, cinta tanah air itu bisa dilakukan kalau kita sudah cinta dengan diri sendiri. Ada peribahasa Sunda nih. Tahu nggak ya? The only thing standing in your way is yourself. Tahu nggak artinya? Terang. Artinya apa? Yang menghalangi diri kita untuk maju adalah diri kita sendiri. Nah tadi beberapa kali disampaikan oleh Pak Kiai ya, terpancing itu bahwa kita mau jadi orang kaya enggak? Ada pepatah mengatakan begini, kalau doa itu adalah ikhtiar batinnya kita, tapi kalau ikhtiar kita bekerja itu adalah doa lahirnya kita. Nah yang kita lakukan doa terus. Kalau kita pengajian semangat gitu ya, bagus sekali. Nah sekarang disimbangkan dengan semangat untuk ikhtiar untuk bekerja. Ibu sekalian, ikhtiar bekerja itu tidak hanya bicara untuk diri sendiri, tapi nanti efeknya kepada tanah air. Dan yang kecil tentu keluarga, lingkungan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan seterusnya. Nah koperasi, ibu sekalian, itu merupakan wadah, alat, wasilah, tempat untuk kita berkumpul. Tujuan dari adanya koperasi itu sebenarnya cuma dua hal. Yang pertama, mengembangkan
dan sembako kita kalau kita belanja di koperasi. Kenapa bisa lebih murah kalau di koperasi, ibu sekalian? Ibu kalau beli barang satu, misalnya gula ada 1 kilo, belinya di mana? Di pasar atau bisa di Indomaret atau warung dan sebagainya. Itu harganya pasti ada keuntungan dari mereka, benar ya? Nah, tapi kalau koperasi bisa beli 1 ton, boleh nggak pabriknya langsung kita beli dari pabriknya? Boleh kan? Artinya apa? Koperasi kalau berkumpul, ibu-ibu bisa beli bahan kesana semua kota belinya dari koperasi. Nah, sehingga apa? Yang tadinya 1 kilo gula dia berapa? Ada apa? Berapa? 20.000 ya sekarang? 18? Ada kan 20.000? Belinya di warung. Kalau misalnya kita bisa beli 1 ton di pabriknya, mungkin nanti harganya bisa tinggal 15.000. Nah, itu kita bisa menghemat. Nah, koperasi fungsinya itu supaya menjadi lembaga bersama kita untuk mendapatkan keuntungan bagi anggotanya. Nah, mudah-mudahan kalau nanti ini bergerak dari bawah, ini akan menjadi satu gerakan dari NU yang memang diinisiasi dari anggota. Kebijakan-kebijakan dari pusat PBNU dengan pemerintah pasti akan selaras. Pemerintah akan mendukung dan memfasilitasi. Kami di Koperasi dan PPDB tentunya khususnya tidak hanya nanti ibu sekalian itu difasilitasi dalam bentuk bagaimana penyampaian keuangan, tapi juga bisa dengan pendanaannya. Untuk operasi PPDB bisa memberikan pinjaman. Pinjamannya itu besar sekali. Satu operasi itu bisa dengan 250 miliar. Kebayang manfaatnya luar biasa. Nah, ibu sekalian, bapak ibu sekalian, Kementerian Koperasi sudah banyak memberikan regulasi yang mempermudah usaha. Salah satunya adalah bagaimana supaya akses koperasi itu dapat langsung ke berbagai rantai masuk usaha. Kalau di depo bahan baku dan sembako misalnya, Pak Irman nanti bilang, saya mau beli misalnya gula. PPDB sudah menjalin kerjasama dengan namanya PTSBM. Itu BUMN yang memang punya pabrik gula. Ada 33 pabrik gula yang dimiliki. Bisa kita koneksikan. Jika memang membutuhkan, kita bisa langsung mendapatkan akses ke sana. Nah, hal seperti ini bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan apa? Keuntungan bagi anggotanya. Nah, ibu sekalian, yang juga nanti perlu diperhatikan pada saat koperasi ini berjalan, tentu harus ada pengawasan dari anggota. Ya, insya Allah koperasi sekarang sudah berubah bentuk, tidak kayak dulu lagi, ibu sekalian. Dulu tuh ada yang istilahnya dari KUB, koperasi ujung duit, pengurusan semuanya. Insya Allah dengan dibentukkan dari inisiatif teman-teman di BUMN Jawa Barat yang dipakai oleh Pak Irman Maulana ini bisa berubah bentuk koperasi itu lebih amanah, lebih menjaga kepercayaan dan terbuka nantinya. Kenapa? Karena semua yang bergerak dari bawah. Nah, ini kami harapkan dari pemerintah supaya gerakan ini terus dikembangkan tidak hanya di Batu, di Garut, tetapi sampai ke Provinsi Jawa Barat. Ibu
jika nanti operasi ini tumbuh dan berkembang, harapan kami adalah minta kita pemerintah untuk didampingi, minta kita kemudian operasi dan PPDB Kabupaten untuk berinkubasi sampai benar-benar manfaatnya terasa di warga Cibatu ini. Jangan sampai berhenti kami selesai aja udah diajak bicara ekonomi udah nggak mau lagi berani. Kita harus yakinkan diri kita bahwa kita bisa, yang membatasi kita nggak bisa itu hanya diri sendiri karena kemauan kita nggak ada. Jadi tadi bahwa doa itu adalah ikhtiar batin, tapi ikhtiar sesungguhnya yaitu adalah doa batinnya kita, yaitu kita bekerja keras untuk memperoleh tambahan ekonomi dan kekayaan. Tadi saya bicara sama Kiai yang doa, masjid ini juga rencana ke depan misalnya bersama dengan berbagai badan keuangan untuk membuka peluang-peluang lain. Nah, operasi MBJ bisa bergabung di situ. Misalnya kalau tadi harus paham dulu untuk naik haji, nah insya Allah kalau ada usaha tambahan dengan operasi, paling tidak bisa untuk umroh dulu misalnya. Nah, hal itu nanti yang coba yang ibu bisa lakukan, ada manfaatan. Selisih 3.000 perak yang 1 kilogram muda, kalau ditabung insya Allah bisa jadi untuk ongkos umroh. Jadi itu dari kami, ibu sekalian. Salam hormat juga dari Deputi Pak Kiai Yajim, Pak Kiai, Pak Asep, yang sudah bisa hadir hari ini, harusnya hadir juga pada kurasi kita. Semoga niat nanti dengan membuka depo bahan baku dan sebagainya ini menjadi langkah awal buat